Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Ya hanya saja untuk video ini saya akan bahas dulu dari si time frame daily-nya karena emang sudah cukup lama juga saya nggak bahas untuk time frame daily-nya ya. Jadi banyak kan selama ini saya itu pakai time frame 4 jam. Tapi untuk hari ini, khusus video ini, saya tertarik untuk membahas time frame daily. Kenapa? Karena kalau saya perhatikan dari si daily ini, ya dia itu pullback itu cukup bagus ya. Dimana kalau kita lihat, dia pullback itu mulai dari tanggal 31 Januari hingga tanggal 9 Februari itu jadi sudah hampir 1, 2, 3, 4, ya 7 hari lebih dia melakukan penguatan si XAUUSD ini. Dan dia pullback ini sebenarnya karena dia mengenai area demand-nya ya. Jadi ini adalah area demand-nya nih. Nah, ini adalah area demand-nya dia nih. Ya, di area di level harga 1783.11 saya sampai dengan 1798.79. Nah, ini adalah area demand-nya dia. Kalau kita tarik lagi ke sini juga sama tuh. Ya, jadi ini memang area demand ya. Jadi area ini memang cukup banyak buyer yang menunggu untuk membeli si emas ini atau si XAUUSD ini pada harga segini. Maka kita sebut sebagai area demand. Karena area demand ini juga udah berusaha untuk menahan harga turun yang mulai dari tanggal 21 Desember hingga yang paling terakhir itu di 31 Januari. Ya, jadi udah 1 bulan ini emang area ini adalah area demand cukup kuat untuk si XAUUSD dan saat ini si XAUUSD juga sedang berusaha untuk naik lagi ke atas. Dia ingin menguji area supply-nya dia nih. Nah, ini ada area supply-nya. Kalau di sini di area supply ya di harga 1834.90 sampai 1835.28. Untuk resisten tertingginya itu ada di 1869 atau kita bisa bulatkan ke 1870 ya di sini sebagai poin resisten tertingginya dia. Ini yang ini nih. Oke. Nah, kita bahas dulu dari sini. Kalau saya perhatikan memang si XAUUSD ini karena dia udah nyampe nih, kalau kita lihat kan dia udah nyampe nih ke area supply-nya ya, langsung reject bawah ya dia, langsung reject ke atas nih di time frame daily-nya. Nah, kalau besok dia mau naik lagi, kemungkinan nih dia akan naik ke sini. Ya, dia akan naik ke 1840 atau 1842 nih. Di sini kan ada resisten ya. Nah, di sini ada kemungkinan naik ke sini, baru dia nanti kalau dia reject di area sini nih, ini kan area supply ya, ini area supply. Nah, dia itu bisa turun lagi nih. Dia pertama dia pasti turun ke 1810 dulu kalau dia turun. Lalu nanti dia baru lanjut lagi turun ke 1783 area demand yang ini kembali nih. Kalau dia tembus area 189 atau 1810. Nah, kalau kita perhatikan lagi nih, dia bisa aja membentuk double top di sini sebenarnya. Karena ini kan topnya dia ini, top yang sebelumnya. Ya, topnya itu di tanggal 25 Januari nih, top pertama. Kalau dia mau bentuk top yang kedua, dia bisa di sini bentuknya. Ya, dia di 1850 lagi, dia kejar atas lagi, resisten atas, baru nanti dia turun ke bawah. Jadi ini kan terbentuknya double top ya di sini berarti kan nantinya. Nah, makanya ini ada dua kemungkinan. Dia itu bisa lari atau bisa naik sampai ke 1843, 1840 baru dia turun kembali ke bawah, atau dia bisa kejar dulu atasnya sini nih. Ke 1850 nih. Baru dia naik, baru dia nanti turun ke bawah lagi. Karena seperti yang sebelum-sebelumnya kita perhatikan memang area-area sini adalah area yang cukup sering dibanting ya. Ini sering banget dibanting kalau area-area sini. Nih, dia tuh udah mencapai atas, dia langsung turun ke bawah. Ini juga mencapai atas, dia langsung turun ke bawah. Makanya ini sebenarnya kalau dia mau turun pun dia udah bisa turun nih, karena dia udah reject atas. Ya, dia udah reject ke atas. Tapi bisa aja besok dia lanjut naik lagi ke area sini untuk melakukan retest trend line di sini nih. 1840, 1843. Baru dia turun kembali ke bawah. Nah, itu kalau dari sisi daily-nya.
Sekarang kita coba perhatikan dari si time frame 4 jamnya ya. Kalau di time frame 4 jam ini sebenarnya mapping yang biasa saya bagikan di channel Telegram. Ya, ini mappingnya masih valid ya. Kalau saya perhatikan memang di 1835 ini poin 30 itu dia tertahan di sini nih, ya kan, tertahan di 1835.30 karena di sini nih, karena ini ada resisten. Ini ada support ya, ini supportnya nih. Kita bisa perhatikan harga itu cenderung mantul atau pullback ke atas ketika mengenai area 1835.36. Nah, yang ini dia itu langsung pullback atau bounce back ke bawah ya, atau reject di 1835.30. Makanya ini kita bisa sebut sebagai support become resistant atau SBR di sini. Nah, kalau yang atas ini kotak abu-abu ini 1843, 1850 itu sama seperti yang kotak ini nih, daily-nya. Ya, kalau ini kan untuk range daily-nya, jadinya range-nya itu sangat besar ya. Kalau ini range-nya itu di 4 jam, jadi dia lebih kecil range areanya. Sebenarnya sama aja, ini 1850 juga ya mentok-mentoknya di sini. Makanya saya sebenarnya berharap dia untuk naik dulu ke atas. Ya, dia naik dulu ke atas, nanti ke area-area sini, baru nanti kita sell, dia coba sell untuk di area sini nih. Nanti targetnya itu mungkin dia akan turun ke bawah lagi ya, mungkin dia akan benar-benar turun ke area demand-nya di sini nih, demand yang cukup kuat ini nih ya. Kemungkinan besar dia akan turun ke sini untuk melakukan order pembelian lagi di sini nantinya. Karena kalau ini kan di tengah-tengah nih, dia baru breakout supply, jadi harapan saya juga dia masih bisa naik lagi ke atas nih. Di 1850 atau 1843 baru kita coba sell di daerah sini. Ini juga area sell soalnya. Ya, ini area sell. Nah, nanti target pertama mungkin dia akan melakukan retest lagi di sini. Nanti kalau misalkan retestnya gagal, maka dia bisa menembus area ini kembali ke bawah. Ya, seperti ini nih. Ini kan dia retest nih, naik. Nah, ini retestnya gagal nih. Kalau retestnya gagal ya otomatis dia akan turun ke bawah lagi. Oke. Jadi mungkin kurang lebih gambarannya seperti itu untuk XAUSD besok ya, atau 2 hari ke depan. Dan mungkin ini bisa aja dia melakukan retest dulu nih. Kalau yang sekarang ini, kan dia muncul candle hammer ya, tapi sini ada mother candle. Nah, mungkin dia akan melakukan retest dulu nih kecil-kecil ke sini. Retest dulu ke sini, dia baru coba lanjut naik lagi ke atas. Oke. Jadi memang saya lebih cenderung untuk menanti atau menunggu dia untuk naik ke atas dulu ya, ke area 1843 atau 1850. Baru kita coba sell lagi di area situ. Nanti akan saya coba infokan ke channel Telegram ya. Jadi mungkin untuk YouTube sekian dulu untuk analisanya. Jadi kalau untuk update atau misalkan dari penjelasan saya ada yang salah, silahkan kalian komen di kolom komentar. Dan nanti akan saya coba share mappingnya itu di channel Telegram Juna Trading ID. Bagi yang belum follow atau bagi yang belum ngikutin channel Telegram, linknya itu ada di deskripsi video ini. Jadi kalian tinggal klik linknya aja, nanti akan diarahkan ke channel Telegram Juna Trading ID. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih telah menonton video dari saya dan sampai jumpa pada video berikutnya.